Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vila Aristawidya dari kelas ES3A. Di sini saya akan menjelaskan terkait ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Jadi, pada kasus ini ketimpangan pembangunan antara desa dan kota dapat dilihat dari perbedaan yang ada. Salah satunya dari pembangunannya. Pembangunan yang ada di kota dilakukan secara besar-besaran. Contohnya, mungkin saja seperti membangun rumah sakit dengan fasilitas bagus. Sebaliknya, pembangunan di desa tidak sebesar yang dilakukan di kota. Contohnya mungkin seperti hanya membangun klinik kecil. Selanjutnya, kondisi terkini. Bukan hanya perbedaan pembangunan saja yang dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan, tetapi perbedaan pengeluaran juga bisa mengakibatkan ketimpangan karena bisa berpengaruh pada ekonomi dan investasinya. Tingkat pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan rasio Gini meningkat lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Jadi, rasio Gini itu merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh yang berkisar antara 0 hingga 1. Nah, semakin tinggi nilai rasio Gini berarti semakin tinggi ketimpangannya. Selanjutnya, dampak dari ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Yang pertama, ketimpangan pembangunan menyebabkan urbanisasi. Jadi kan penduduk desa akan pindah ke kota itu karena mereka tahu kalau di kota memiliki gaji yang lebih tinggi daripada desa. Yang kedua, ketika penduduk desa merasa terpinggirkan dengan penduduk kota yang lebih maju, mungkin saja akan menimbulkan perasaan iri dan dapat melakukan aksi protes. Yang ketiga, ketimpangan ini itu terjadi karena aset hanya terkonsentrasi di kota besar dan tidak mencapai desa. Contohnya seperti pembangunan jalan tol lebih banyak di kota daripada di desa. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia itu dapat dilakukan melalui berbagai program seperti pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, redistribusi pendapatan dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan seperti pemberian subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial. Yang ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti musyawarah desa dan gotong royong. Jadi, hubungan antara ketimpangan pembangunan di desa dan kota memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Karena ketimpangan pembangunan itu bisa menyebabkan permasalahan pembangunan ekonomi nasional, sehingga permasalahan tersebut dapat menghambat upaya pemerintah dalam mencapai pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Menurut saya, ketimpangan pembangunan antara desa dan kota merupakan persoalan serius yang harus segera diatasi dan bisa mengakibatkan kemiskinan, ketidakpuasan sosial, dan hambatan daya saing nasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.